Selamat siang kepada Ibu Jenny Vivianti selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan 26 atau PSAK 26. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya, Amelia Putri Indah Safitri dengan NIM akhir 214. Perkenalkan, nama saya Jason Pranamas dengan NIM 2023-542. Dengan saya Rian Cornelius dengan NIM 2024-550. Nama saya Kason Pang dengan NIM 2024-50114. Perkenalkan, nama saya Juvika dengan NIM 2024-50312. Perkenalkan, nama saya Andres Jondri dengan NIM 2024-50394. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan bahas tentang prinsip dasar dari PSAK 26. Jadi, PSAK 26 itu bahas tentang apa sih? Ini bahas tentang biaya pinjaman adalah biaya yang timbul sehubungan dengan peminjaman dana oleh entitas. Jadi, PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, konstruksi, atau produksi aset, kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Nah, biaya peminjaman lainnya yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Kapitalisasi biaya pinjaman bertujuan agar biaya aset mencerminkan seluruh pengorbanan ekonomi yang terjadi sampai aset siap digunakan atau dijual. Boleh lanjut? Sekarang kita bakal bahas lagi masih tentang prinsip dasar PSAK 26. Jadi kapitalisasi biaya pinjaman dimulai ketika pengeluaran untuk aset telah terjadi, biaya pinjaman telah terjadi, dan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan atau dijual sedang berlangsung. Kapitalisasi dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset telah selesai. Boleh lanjut lagi? Sekarang kita bakal bahas tentang ruang lingkup PSAK 26. Apa aja yang isinya? PSAK 26 itu diterapkan untuk akuntansi biaya pinjaman. Standar ini mengatur pelakuan akuntansi atas biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan kepada aset kualifikasian. PSAK 26 tidak mengatur apa aja ada biaya pinjaman yang secara langsung diakui sebagai beban tanpa dikapitalisasi. Ada juga aset yang diukur pada nilai wajar, termasuk aset biologis tertentu. Sama ada persediaan yang diproduksi dalam jumlah besar secara berulang dalam periode waktu singkat. Jadi definisi dari PSAK 26, apa itu? Biaya pinjaman itu apa? Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Aset kualifikasian itu apa? Aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk siap digunakan atau dijual sebagai sesuai dengan tujuannya. Dan sekali lagi boleh? Masing-masing dalam definisinya, contoh biaya pinjaman apa aja sih? Misalkan ada beban bunga, menggunakan metode suku bunga yang efektif, ada biaya keuangan sehubungan dengan sewa, misalkan juga ada risiko kurs dari pinjaman dalam mata uang asing, sepanjang dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga. Contoh aset kualifikasian, apa aja? Dengan aset tetap dalam proses pembangunan, kita ada buat ruko, itu masuk ke dalam aset kualifikasian. Ada properti investasi dalam pembangunan. Ada juga aset tidak berwujud, intangible asset yang dikembangkan secara internal. Itu aja untuk bagian saya, boleh dan teman-teman saya. Baik, selanjutnya bergantung pada keadaan, aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian, yaitu yang pertama ada persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, properti investasi, dan tanaman produktif. Aset keuangan dan persediaan yang dipublikasikan atau diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasian. Aset yang siap digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika diperoleh bukan merupakan aset kualifikasian. Boleh di next? Selanjutnya ada pengakuan. Entitas mengkapitalisasikan biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan,
konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Selanjutnya ada biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasikan sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK 63, pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, maka entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang dapat menggantikan inflasi selama periode yang sama sebagai beban sesuai dengan PSAK 63 paragraf 21. Boleh di next. Selanjutnya ada biaya peminjaman yang tidak dapat dikapitalisasikan. Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian dapat diidentifikasikan dengan mudah. Selanjutnya, dalam beberapa keadaan, entitas mungkin mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian, terutama ketika pendanaan dikelola secara terpusat atau ketika dikelompokkan usaha menggunakan berbagai instrumen pinjaman dengan tingkat bunga, mata uang, dan ketentuan yang berbeda. Kondisi ini dapat menyulitkan penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung kepada aset kualifikasian. Boleh di next. Selanjutnya, apabila entitas memperoleh pinjaman khusus untuk tujuan perolehan oleh aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan adalah biaya pinjaman aktual yang timbul selama periode pembangunan setelah dikurangkan dengan pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana pinjaman tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait. Sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama suatu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi. Selanjutnya, jika meminjam dana secara umum, lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas seluruh saldo pinjaman selama periode, namun entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan entitasnya yang telah selesai. Lalu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada suatu periode tersebut. Selanjutnya. Lalu, dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap entitas anak dapat digunakan menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjamannya sendiri.
Selanjutnya adalah selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian. Yang dimana ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang dikapitalisasi atas aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi bersih, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapuskan atau dibukukan dapat ditentukan dalam PSAK lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapuskan atau dibukukan dapat diakui sebagai dengan PSAK lain tersebut. Baik, lalu selanjutnya adalah pemulaan kapitalisasi. Yang mana entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi terjadinya pengeluaran untuk aset, terjadinya biaya pinjaman, dan entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual secara dengan entitasnya. Lalu selanjutnya, pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih yang dapat dihubungkan dengan aset tersebut. Penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut mengurangi jumlah pengeluaran, termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi. Normalnya merupakan suatu perkiraan yang layak dari pengeluaran yang dimana tarif kapitalisasi ditetapkan pada periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, di paragraf 19 ini menjelaskan bahwa aktivitas persiapan aset tidak hanya konstruksi fisik, tetapi juga pekerjaan teknis dan administratif. Kapitalisasi hanya boleh jika ada aktivitas pengembangan yang mengubah kondisi aset. Nah, perbedaannya dengan IFRS IAS 23 ini tidak ada perbedaan yang substansial, di mana untuk IFRS itu mengatur hal yang sama secara substansi termasuk contoh pengembangan tanah. Selanjutnya, ada penghentian sementara kapitalisasi. Nah, paragraf 20 ini membahas kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan sementara jika pengembangan aktif aset kualifikasi yang juga dihentikan. Ini juga tidak ada perbedaan dengan IFRS, di mana untuk IFRS ketentuannya identik dengan prinsip bahwa kapitalisasi hanya dilakukan saat aktivitas aktif berlangsung. Di paragraf 21, ini membahas bahwa kapitalisasi tidak dihentikan jika penundaan bersifat normal atau masih terdapat aktivitas teknis dan administratif signifikan, di mana tidak ada perbedaannya dengan IFRS. Nah, untuk IFRS, dia mengatur ketentuan yang sama, termasuk contoh penundaan karena faktor alam. Selanjutnya, di paragraf 22, penghentian kapitalisasi. Di sini, entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Artinya, ketika aset sudah pada tahap hampir siap digunakan atau dijual, dan pekerjaan utama yang membuat aset menjadi siap sudah selesai, maka biaya pinjaman tidak boleh lagi dikapitalisasi karena tidak ada lagi aktivitas pembangunan yang memberikan peningkatan nilai terhadap aset. Setelah titik ini, biaya pinjaman selanjutnya harus diakui sebagai beban, bukan lagi bagian dari biaya perolehan aset. Di sini juga tidak ada perbedaan konsep maupun perlakuan akuntansi bagi IFRS, di mana IFRS menggunakan konsep dan kriteria yang sama persis. Untuk paragraf 23, secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai.
walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Di sini juga tidak ada perbedaan dengan IFRS, di mana IFRS memiliki ketentuan yang identik dengan fokus pada kesiapan substansial aset. Selanjutnya, di paragraf 24, jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Di paragraf 24 ini juga tidak ada perbedaan dengan IFRS, di mana IFRS mengatur hal yang sama, termasuk contoh bangunan atau proyek besar secara bertahap. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya paragraf 25. Kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama, seperti pabrik baja. Nah, maksud dari paragraf ini adalah jika aset kualifikasian dibangun secara bertahap dan terdiri dari beberapa bagian atau bangunan, dan setiap bagian itu bisa digunakan sendiri tanpa menunggu bagian lain selesai, maka kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan untuk bagian yang sudah siap digunakan, meskipun bagian lain dari aset tersebut masih dalam proses pembangunan. Contohnya, misalnya sebuah kompleks pabrik mempunyai 3 gedung. Gedung A sudah selesai dan sudah bisa dipakai, maka biaya pinjaman gedung A tidak dikapitalisasi lagi. Sedangkan kalau gedung B dan C-nya itu masih dibangun, maka biaya pinjaman masih dikapitalisasi. Boleh di next? Oke, selanjutnya paragraf 26. Entitas mengungkapkan yang pertama jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi secara periode, dan yang kedua tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Nah, maksudnya perusahaan wajib mengungkapkan dalam laporan keuangan yang pertama total biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama satu periode, dan yang kedua tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menghitung biaya pinjaman tersebut. Tujuannya yang pertama agar laporan keuangan transparan, dan yang kedua pengguna laporan tahu berapa bunga yang masuk ke nilai aset, bukan langsung menjadi beban. Boleh di next? Selanjutnya untuk paragraf 27 dan 28 itu dikosongkan. Selanjutnya paragraf 28A, PSHK 26 penyesuaian tahunan 2018, biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Nah, maksudnya itu yang pertama, PSHK 26 itu mengalami amandemen atau perubahan standar. Berlaku untuk periode laporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, penerapan dini diperbolehkan, dan jika perusahaan menerapkan lebih awal, maka harus mengungkapkan dalam laporan keuangan. Artinya aturannya itu boleh dipakai sebelum tahun 2019, tapi perusahaan wajib jujur dan terbuka kalau menerapkan lebih awal. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya paragraf 29. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Paragraf ini menyatakan bahwa PSHK 26 berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 dengan ketentuan penerapan dini diperbolehkan dan harus diungkapkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan
antara PSAK 26 dan IFRS untuk paragraf 25, 26, 27, 28, 28A, dan 29. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan substansial antara PSAK 26 dan IFRS pada paragraf 25 dan 26. Keduanya itu mengatur hal yang sama, yaitu penghentian kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian aset, kualifikasian atau siap digunakan, serta kewajiban pengungkapan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi yang digunakan. Yang kedua, perbedaan hanya bersifat administratif pada paragraf 27 dan 28. Dalam PSHK 26, paragraf 27 dan 28 itu secara eksplisit dinyatakan dikosongkan untuk menjaga konsistensi penomoran setelah adanya revisi standar. Sedangkan dalam IFRS, ketentuan tersebut tidak dituliskan sebagai paragraf yang dikosongkan. Yang ketiga, paragraf 28A merupakan ketentuan tambahan dalam PSHK 26 yang tidak secara eksplisit ditulis dalam IFRS. Paragraf ini menjelaskan tanggal efektif amandemen dan kemungkinan penerapan dini di Indonesia. Sementara dalam IFRS, informasi tersebut disajikan dalam bagian effective date, bukan sebagai paragraf bernomor. Dan yang terakhir untuk paragraf 29, tidak terdapat perbedaan substansial antara PSHK 26 dan IFRS untuk paragraf yang 29 ini. Perbedaannya itu hanya pada penyesuaian tanggal efektif penerapan sesuai ketentuan di masing-masing jurisdiksi. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, tapi pertama mari kita lihat dulu bagaimana PSK 26 ini berinteraksi dengan standar lain. Nah, kita mulai dengan paragraf 29A. Seperti yang terlihat, paragraf ini statusnya dikosongkan. Meskipun kosong, penomorannya tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi struktur dengan standar internasional. Jadi tidak ada aturan khusus di sini. Lanjut ke poin yang sangat krusial, yaitu paragraf 29B. Di sini tertulis bahwa PSAK 71, instrumen keuangan mengamandemen paragraf 06 dari standar ini. Apa maknanya? Jika teman-teman mengingat kembali definisi awal tadi, biaya pinjaman itu menghitung bunga menggunakan apa yang disebut metode suku bunga efektif. Nah, aturan rinci metode tersebut ada di PSAK 71. Oleh karena itu, paragraf 29B menegaskan kita wajib menerapkan perubahan definisi di PSK 26 ini tepat pada saat kita mulai menerapkan PSAK 71. Tujuannya jelas, yaitu sinkronisasi. Jangan sampai pengakuan instrumen keuangannya sudah pakai standar baru, tapi perhitungan kapitalisasi bunganya masih pakai cara lama. Itu akan menimbulkan ketidakkonsistenan. Nah, hal serupa juga terjadi di paragraf 29C. Poin ini menyatakan bahwa PSK 73 sewa yang mengamandemen paragraf 6 sejak berlakunya PSK 73. Bunga yang timbul di liabilitas sewa diakui secara tegas sebagai komponen biaya pinjaman. Maka aturan sama, entitas wajib menerapkan amandemen ini bersamaan ketika entitas tersebut menerapkan PSK 73. Ini menjamin bahwa perlakuan akuntansi untuk sewa dan biaya pinjaman berjalan selaras. Lalu kita masuk ke paragraf 29. Poin ini menunjukkan pada dokumen PSK 26 penyesuaian tahunan 2018 yang sangat spesifik mengamandemen paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A. Revisi pada paragraf 14 ini biasanya berkaitan dengan klarifikasi teknis dalam menghitung tarif kapitalisasi untuk pinjaman umum. Nah, pertanyaannya, kapan perusahaan harus ikut aturan main yang baru ini? Standar memberikan dua opsi waktu. Pertama, opsi wajib. Nah, entitas harus menerapkan amandemen ini untuk periode perlaporan tahunan yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2019. Jadi untuk laporan keuangan tahun 2019 ke atas, revisi ini sudah mutlak harus dipakai. Lalu kedua, opsi penerapan dini. Standar ini cukup fleksibel. Disebut bahwa penerapan dini diperkenankan. Artinya, jika perusahaan merasa aturan revisi ini lebih baik, mereka boleh memakai tahun 2019. Namun, syarat transparansi harus dipenuhi. Jika suatu entitas memilih untuk mencuri start dan menerapkan amandemen ini lebih awal, maka entitas tersebut wajib mengungkapkan fakta tersebut secara tertulis di dalam catatan atau laporan keuangan. Ini penting agar investor tidak bingung dasar aturan mana yang sedang dipakai manajemen. Nah, selanjutnya di paragraf 30, boleh di slide. Nah, untuk paragraf 30 yaitu penarikan sebagai penutup dari PSK 26. Nah, implementasi dari satu kalimat ini sangat besar nih, kata mengganti. Berarti PSK 26 ini versi tahun 2008 sudah resmi dicabut. Standar lama tersebut sudah menjadi sejarah dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Mulai saat ini, seluruh praktik akuntansi terkait biaya pinjaman di Indonesia harus mengacu sepenuhnya pada dokumen PSK 26 versi revisi yang baru saja kelompok kami jelaskan ini. Demikian
penerapan mendalam dari kelompok kami mengenai PSK 26 biaya pinjaman, mulai dari prinsip dasar, pengakuan, hingga ketentuan transisinya. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang kooperatif bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kami lakukan. Terima kasih.